Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Fahrudin Faiz dengan tema Cara Agar Kamu Bisa Mencintai Nabi Muhammad. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Fahrudin Faiz sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kan cinta sesuatu kalau bukan karena pesona, biasanya karena jasa atau karena pemaknaan tertentu. Engkau penting, engkau baik, engkau segalanya itu makna, atau karena terbiasa. Kalau bahasa Jawanya, tresno jalaran saka kulino. Karena terbiasa, maka jatuh cinta. Karena engkau aku anggap penting, aku cinta padamu. Karena jasamu besar, aku cinta padamu. Karena engkau mempesona, aku cinta padamu. Biasanya satu di antara 4 itu. Dan untuk Rasulullah, 4-4-nya hidup. Jadi ini alasan mencintai. Saya ambil dari As-Syifa bi Hukukil Mustafa. Tulisannya Qodiyat. Kata beliau, orang mencintai itu kan paling tidak alasannya 3. Cocok dengan dirinya karena indah. Seperti tadi ya, yang mempesona, menakjubkan. Seperti makanan, minuman yang lezat, kata Qodiyat. Yang kedua, karena mulia. Kita senang lihat orang baik, kita senang lihat ulama yang penyayang, kita senang lihat orang yang mengasihi orang lain. Jadi karena kemuliaannya, itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena jasanya pada kita, yang kita rasakan. Jadi alasannya orang mencintai itu, kata Qodiyat, 3. Keindahannya, kemuliaannya, dan yang ketiga, jasanya pada kita. 3 hal ini semuanya ada pada Rasulullah. Betapa beliau itu indah dan mulia. Ini kembali nanti ke sesi pertama bulan ini ya, ketika kita membahas akhlak dan adabnya Rasulullah. Kita ketemu betapa indah dan mulianya Rasulullah. Dan yang terakhir, jasanya. Kalau ini sudah hafal kita kan, setiap kali pidato kan sholawat serta salam pada Rasulullah yang menunjukkan kita dari kegelapan menuju terang. Itu kan mulutmu hafal kalimat-kalimat ini. Jadi meskipun jarang berpikir dalam, betapa Rasulullah memang berjasa. Kalau sudah jasanya sebesar itu, kok kita belum cinta pada beliau? Itu kemungkinannya 2. Kita tidak ngerti atau kita tidak peduli. Nah, nih, kalau tidak ngerti masih lumayan, bisa dimaklumi. Kalau tidak peduli, ya segera tobat. Jadi sebesar itu jasanya Rasulullah pada kita, harusnya level relasi kita dengan beliau itu sudah cinta. Wong ada temen yang cuma nganter jemput kamu 1 bulan saja kamu sudah cinta. Wong cuma ikut hiking naik gunung sekali 2 kali saja karena saking seringnya bareng terus kamu sudah cinta. Apalagi dengan beliau Rasulullah. Ya seperti saya bilang tadi, jangan-jangan kita ini abai, tidak peduli dengan itu. Nah, jadi ini ya akarnya cinta itu. Tandanya sekarang. Ini tanda-tanda cinta. Kalian merasakan ini pada apa atau pada siapa, berarti itu cinta. Yang pertama apa? Kalau kita cinta pada seseorang, kita senang kalau sedang bersama. Bahkan nyari waktu untuk bisa bersama. Kemungkinan kita jatuh cinta. Kok rajin sekali sekarang ngaji filsafat. Pingin ketemu dia. Nah, itu kan ada momen bersama, tidak akan dilewatkan. Meskipun dijemput temennya mau kemana lebih asik dibandingkan ngaji, enggak. Aku ke masjid saja ngaji. Nah, kenapa? Ada yang disenangi di sini. Nanti begitu nyampe sini lihat motornya, motornya sudah ada, mesti ada di dalam ini. Seneng.
Nah, kalau kamu cinta pada Rasulullah juga begitu harusnya. Senang kalau bareng-bareng berdua. Jadi, ya entah dalam momen apa kita dekat dengan beliau. Saat kita melakukan kebaikan, saat kita bersolawat, saat kita apapun. Mungkin membaca sirohnya, membaca riwayat hidup beliau, dan lain sebagainya. Jadi ini memang ciri pertama. Senang kalau bareng kekasihnya. Yang kedua, mengutamakan yang dicintai kekasihnya dibandingkan apa yang dicintainya. Jadi sebenarnya sih saya pinginnya malam ini tidur sampai subuh. Tapi kekasihku senang kalau aku itu bangun sepertiga malam terakhir. Ya sudah, aku tak bangun. Ini tanda-tanda kalian sudah cinta sama Rasulullah. Sebenarnya mulutku sudah gatel pengen misuh-misuh dia. Dia ini jengkeli sekali. Tapi yang aku cintai itu tidak suka kalau ada orang ngomong jelek, ngomong menyakiti yang lain. Ya sudahlah, aku mengikuti yang aku cintai. Ini namanya dalam hatimu sudah ada cinta. Kalau tidak, ya berarti belum. Meskipun mulutmu bilang cinta, kalau situasi ini belum lahir, berarti memang belum. Yang ketiga, selalu ingat. Terbayang-bayang terus. Kalau ini otomatis kan kalau orang cinta itu yang di kepalanya, di mulutnya, di hatinya hanya yang dicintai. Kalau cinta pada Rasulullah ya mungkin isi pikiranmu, isi hatimu, mulutmu serba Muhammad. Jadi penuh dengan menyebut namanya. Atau kalau disebut namanya hatimu tergetar. Boleh nanti kalau tiba-tiba kamu lagi asik gini, tiba-tiba ada yang menyebut nama mantanmu misalnya. Itu kan kamu tergetar hatimu. Kenapa? Masih ada rasa cinta. Bahkan kamu sendiri kadang mungkin manggil-manggil namanya dalam sepi, diam. Ya kan? Diam-diam kamu sebut namanya. Kok ya kamu tega ninggal aku misalnya. Nah, kenapa? Di hatimu ada rasa. Nah, kalau rasa itu juga ada pada Rasulullah, getaran itu harusnya juga ada. Kalau ada orang menyebut namanya, otomatis kamu tergetar menyambut. Makanya kalau ada orang membaca nama beliau kan kita sambut dengan sholawat. Cuma mungkin selama ini kita masih formalitas, jadi kadang-kadang lupa. Tapi orang yang mencintai beneran tidak akan melupakan momen ini ketika nama kekasihnya disebut. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri keempat, ketika kita sudah mencintai adalah tidak menyesal kalau ada yang hilang karena yang kita cintai. Yang hilang itu yang kita korbankan. Apakah itu waktu, apakah tenaga, ataukah biaya, ndak eman. Kayak tadi loh, meskipun ndak punya uang, diminta neraktir pun dibela-belain, diutangkan kemana-mana. Dan ndak merasa rugi, ndak merasa kehilangan. Waktu yang harusnya enak buat medsosan, buat HP-nan, kita korbankan sedikit demi yang kita cintai untuk sholawatan, untuk ngaji, untuk apapun. Dan kita tidak merasa, aduh ini waktunya drama Korea jam segini malah nggak selesai-selesai ini sholawatannya misalnya. Mbok yo ndang cepet selesai, ndang keluar makanannya, ndang bubar kita misalnya. Kalau mikirmu gitu ya memang belum cinta. Kamu masih mengkalkulasi untung rugi yang kamu dapatkan. Wah, kalau saya baca sholawat sekian kali, itu lumayan loh, nanti keinginan kita terpenuhi. Yang kita cintai mesti kelepek-kelepek ini misalnya. Kamu masih kalkulasi-kalkulasi semacam itu, sebenarnya belum. Cinta yang sejati tidak pingin dibales apapun. Hanya memberi saja pada yang kita cintai. Kayak kalian tadi loh, untuk yang kalian cintai kan memberi sesuatu kan tidak eman dan tidak dibales. Kalau malah nunggu balesan malah jadi lucu. Tidak kok. Yang penting Rasulullah ridho, sayang padaku. Aku sayang juga padanya. Nah, tidak ingin apa-apa sudah setelah itu. Kemudian menikmati ketaatan. Tidak berat dan juga tidak keberatan. Disuruh apapun. Mendapat tanggung jawab apapun, tidak berat. Kemudian takut jauh dan ditinggalkan. Tidak ingin berpisah. Ingin bareng terus. Kok ngaku cinta tapi kamu mau jauh-jauh sana, jangan deket-deket terus, malu aku kalau ada kamu. Itu kemungkinan masih belum cinta. Jadi masih ada kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Kalau deket-deket kamu nanti orang-orang tahu aku punya pacar, aku tidak laku lagi nanti misalnya. Berarti ya belum cinta, itu masih ada kalkulasi-kalkulasi.
Orang yang sudah mencintai itu justru ingin bersama terus, tidak ingin berpisah. Termasuk dengan Rasulullah. Dan kalian tidak usah pakai alasan, saya cinta kok Pak sama Rasulullah, tapi LDRan, jadi jarang ingat, masalahnya jauh. Enggak. Ya kalau untuk manusia bisa LDR, kalau Rasulullah kan enggak. Bisa kamu hadirkan setiap waktu di hatimu. Baik, lanjut. Tidak butuh pujian, tidak peduli cacian. Dipuji orang, wah kamu hebat sekali, sholawatannya enak sekali. Ya biasa, tidak masalah, alhamdulillah. Tidak dipuji pun tidak masalah juga. Bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Cinta kita pada Rasulullah. Dicaci orang juga tidak masalah. Wah ini baru tobat ini mesti ya, kok banyak sholawatan ini. Anak soleh baru ini berarti. Baru hijrah ini mesti. Oh diikut. Wis terserah lah orang anggap apa. Yang penting aku ingin menghidupkan cintaku pada Rasulullah. Jadi tidak peduli pujian juga cacian. Dipuji tidak jadi sombong, dicaci tidak jadi hancur, karena itu tidak jadi fokusnya. Kalau tidak jadi fokus kita ya tidak dipikir. Tidak dipikir itu tidak dipermasalahkan. Terserah kamu mau muji atau mau. Wong itu bukan fokus saya. Fokus saya hanya cintanya Rasulullah saja. Dan tidak pamer. Meskipun kelihatan. Orang jatuh cinta itu kan tidak ingin menunjukkan ke yang lain, ini loh aku sangat cinta, tidak. Meskipun ekspresi kecintaannya kelihatan. Kadang-kadang dia sendiri tidak sadar. Wah kamu sekarang rajin sekali nih antar jemput. Mesti sedang panas-panasnya ini misalnya. Loh, kita sendiri yang mencintai malah tidak sadar. Ya orang lihat, tapi kita kan tidak sengaja pamer. Kadang-kadang kalau pas berdua misalnya lagi ngapain, kita bantu apa, makanannya kita suapkan, atau kita tidak ngerti bahwa itu dilihat orang banyak. Loh, kamu jangan demonstratif, kamu tidak fokus ke situ, tidak ingin pamer. Ya mestinya memang kelihatan. Nah mungkin kalian juga begitu nanti kalau cinta sama Rasulullah, secara tidak sadar sering sholawatan, secara tidak sadar ingin mencocok-cocokkan gaya hidupmu dengan Rasulullah, tidak masalah. Mungkin dipuji orang, mungkin juga dicaci, tapi fokusnya tidak ke situ. Dan tidak ingin pamer. Biar saja orang melihat, biar saja orang komentar, menurutku yang baik begini, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Ya tentu saja pemahamannya masing-masing orang beda tentang tuntunannya Rasulullah. Itu manusia itu memang saya bilang tadi makhluk makna. Jadi ada yang mengutamakan sunnah yang ini, ada yang mengutamakan sunnah yang itu. Ada yang mengutamakan saya akhlaknya Pak. Oh kalau saya kostumnya Pak. Kalau saya pokoknya malam Jumat itu sunnah Pak. Kalau macam-macam kan orang menerjemahkan sunnahnya Nabi. Tapi semangat mengikuti sunnah yang lahir dari cinta, itu cirinya ini tadi. Tidak ingin dipuji, tidak peduli dicela, tidak ingin pamer, dan lain sebagainya. Jadi ini tanda-tandanya cinta. Kalau ingin mendalam boleh dibaca kitabnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini saya kutipkan ya, tanda-tanda cinta pada Rasulullah. Kata beliau yang pertama tentu saja meneladani Rasulullah dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam situasi senang maupun susah. Tidak nyari enak-enaknya saja, tapi kalau kebetulan kok enak ya alhamdulillah. Tidak mundur kalau pas lagi sulit, dan tidak sembrono kalau pas lagi mudah. Karena fokusnya tetap meneladani Rasulullah. Yang kedua, sama seperti tadi ya, banyak menyebut namanya. Yang ketiga, rindu bertemu dengannya. Karena orang yang cinta itu ingin dekat selalu. Yang keempat, mengagungkan dan menghormatinya saat menyebut namanya. Jadi jangan sembarangan menyebut nama Muhammad saja, bahkan dengan nada yang merendahkan, melecehkan. Jadi karena itu tadi, biasanya orang yang mencintai itu akan marah kalau ada nama kekasihnya disebut dengan konotasi merendahkan. Dan dia akan memperlihatkan kerendahan hati, kekhusyuan saat mendengar namanya. Terus kata Mbah Hasyim lagi, mencintai orang yang mencintainya. Mencintai ahlul baitnya, para sahabatnya. Termasuk membenci orang yang membenci itu semua. Jadi
sesama pecinta Rasulullah, ya saling mencintai. Itu kan orang yang mencintainya juga. Kita juga mencintai ahlu baitnya, keluarganya Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Bukti lagi kita cinta Rasulullah, ya cinta sama Al-Quran. Kalau ini sudah jelas. Dan yang terakhir, kasih sayang pada umat. Ya umatnya Nabi itu seluruh semua manusia hari ini. Kita mencintai Rasulullah dengan cara menyayangi mereka semua. Menyayangi itu berarti kalau ada yang sudah lurus jalannya kita dukung, kalau ada yang bengkok jalannya kita luruskan. Bukan dimarahi, bukan dimusuhi, apalagi dipukuli, dibantai, tidak begitu. Kita pendekatannya kasih sayang, karena Rasulullah itu kalau ada hadis yang bilang inni mukasirum bikumul umam. Aku senang kalau umatku itu banyak. Jadi mari kita merangkul saudara sebanyak mungkin. Oke ya, jadi ini tanda-tanda cinta menurut Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cinta kita pada Rasulullah. Ini kalau saya baca cepat ya, tidak ada 5 menit. Tapi kalau dijalankan bisa seumur hidup. Mencintai Al-Quran, mencintai sesama, mengagungkan namanya, dan lain sebagainya. Oke, yang penting kita kan sekarang ngerti rumusnya, tinggal menjalankannya. Tentu saja step by step, tahap by tahap. Paling tidak kalau kita akrabi terus-menerus, kita bisa masuk pintu cinta lewat jalan terbiasa tadi. Trisno, jalaran soko kulino tadi. Baik, nah ini ada kalimat yang menarik dari Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, tanda-tanda cinta Rasulullah itu apabila seseorang diberi pilihan, kehilangan barang berharga miliknya, tapi tidak bisa bertemu Nabi, maka tidak bertemu Nabi itu lebih berat baginya dibandingkan kehilangan barang-barang berharga miliknya. Hal itu terjadi karena telah tertanam dalam dirinya cinta pada Rasulullah. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat tersebut maka tidak mungkin